Bayangan iblis itu mengurungnya. Dia seperti hantu yang terus menempel, mengawasi setiap tarikan napasnya, menemaninya makan, bahkan menjaganya saat terlelap. Jangankan kabur, sedetik pun gadis itu tak dibiarkan sendirian. Namun, begitu kelopak matanya terbuka, gadis itu langsung menodongkan pistol dan memberondongkan peluru ke arah sang iblis tanpa ragu. Sayangnya, sosok kegelapan itu sama sekali tak bisa melukainya. Tragedi takdir justru mengikat benang kehidupan gadis tersebut dengan kontrak iblis miliknya. Jika nyawanya melayang, maka sang penguasa mutlak dari dasar neraka ini juga akan ikut musnah tak bersisa. Rahasia terbongkar. Gadis itu sebenarnya agen rahasia elit bernama Pearl. Suatu malam, usai menuntaskan misi mematikan, ia menemukan sepucuk surat misterius di kamarnya. Sesuatu yang mustahil bisa masuk ke sana. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat nama pengirimnya. Kakaknya, Amber, yang seharusnya sudah tewas sekian lama, menyatakan bahwa dirinya masih hidup. Pria itu memintanya segera pergi ke kota hasrat untuk menggantikannya. Tujuannya, memburu sebuah perkamen kuno bertanda tangannya yang disembunyikan di dalam labirin kediaman keluarga Gaster, bangsawan dengan kekuasaan mengerikan. Demi membongkar kebenaran dan bertemu kakaknya lagi, Pearl nekat menyusup ke pesta liar keluarga itu. Matanya terbelalak kaget. Para tamu undangan ini ternyata penguasa baru kota. Orang-orang serakah yang hasrat kotornya telah dikabulkan oleh sang raja kegelapan. Dan kini datang mengemis lebih banyak lagi. Demi berbaur dalam bayangan, ia menyamar dengan seragam pelayan rendahan. Sambil membawa nampan, ia menyelinap lincah di antara kerumunan bangsawan. Pikirannya berkecamuk melihat betapa gilanya kekuasaan si pemilik tempat ini. Di sebuah lorong remang, pandangannya terkunci pada papan peringatan. Dilarang masuk. Instingnya langsung berteriak bahwa ini tempatnya. Ia pun mengintip dari celah pintu. Napasnya serasa tercekat melihat ruangan yang dipenuhi gunung emas murni. Di sebelah, matanya disuguhi pemandangan tak masuk akal. Hidangan mewah melayang-layang di udara. Rakus, benar-benar gila. Menjelang pintu ketiga, ia menarik napas panjang. Namun, pemandangan liar yang menyambutnya di sana, sebuah surga bagi mereka yang diperbudak nafsu. Sukses membuat darahnya berdesir dingin. Labirin terkutuk macam apa ini? Baru saja ia berniat kabur, suara bisikan dari ujung lorong gelap menahan langkahnya. Insting agen rahasianya langsung berdering. Ini pasti soal transaksi gaib berdarah. Cepat tanggap bak hantu. Ia sembunyi di balik pintu untuk menguping. Di sana, seorang pria tampak memelas putus asa kepada sang penguasa neraka demi kursi kekuasaan tertinggi. Kegilaan pria itu benar-benar mendarah daging. Ia bahkan tega menumbalkan jantung anak kandungnya sendiri demi sang raja kegelapan. Pearl kira iblis itu akan girang bukan main. Nyatanya, sebuah tawa meremehkan justru memecah kesunyian malam. Mata iblis itu menatap jijik, seakan pria berjiwa busuk di depannya hanyalah kecoak yang patut diinjak. Merasa direndahkan, pria botak itu naik pitam. Ia berteriak sudah cukup bersabar dan menyuruh anak buahnya melepaskan tembakan. Saat desingan peluru merobek udara, sosok iblis itu hanya perlu memetikkan jarinya. Dalam sekejap, semua peluru hancur lebur jadi debu. Pearl kaku tak berkutik. Bukan sekadar transaksi haram, kini ia jadi saksi mata pembantaian massal. Ketahuan sedikit saja, nyawanya bakal melayang. Sialnya, firasat tajam iblis itu mencium adanya penyusup. Tatapan mematikannya langsung tertuju ke sudut gelap tempatnya bersembunyi. Seketika, Pearl meringkuk mundur, membekap mulutnya sendiri dengan tangan gemetar parah. Ini kesalahan fatal pertamanya sebagai agen. Pandangan mereka hampir saja bertemu. Ia buru-buru mengumpulkan tenaga buat kabur. Tapi aura horor yang sedingin es membekukan sarafnya. Tubuhnya kaku, seolah dililit rantai gaib.
Sementara suara derap langkah mulai terdengar seperti genderang maut di balik pintu. Ada tikus nakal rupanya. Mampus sudah. Pearl memejamkan mata rapat-rapat, bersiap menghadapi ajal. Di luar dugaan, sebuah tangan kekar tiba-tiba muncul dari kegelapan. Menariknya dalam sekejap mata dan membawanya kabur secepat kilat. Begitu napasnya kembali normal, Pearl sudah berada di tempat aman, jauh dari monster mengerikan tadi. Dan sosok pahlawan yang baru saja menariknya dari jurang maut, tak lain adalah Ember. Kakak laki-lakinya sendiri yang dulu mengajarinya cara bertahan hidup. Gila, bagaimana bisa? Dia benar-benar hidup dan berdiri di depannya. Namun, saat sang kakak membalikan badan hendak pergi, Pearl mengejarnya pontang-panting. Terengah-engah, ia menuntut penjelasan soal apa yang terjadi dan bagaimana kakaknya bisa menipu kematian. Sayangnya, begitu sampai di Rubanah Usang, sosok kakaknya lenyap tak berbekas bak ditelan bumi. Akan tetapi, ruangan itu penuh rak dokumen kuno, termasuk berkas yang sedang ia buru. Baru saja jemarinya hendak menyentuh kertas itu, sepotong tangan lain muncul menghalangi. Detik ia menyadari siapa pemilik tangan itu. Tanpa pikir panjang, ia berhambur ke pelukannya. Akhirnya aku menemukanmu, bisiknya parau. Pria itu perlahan mengangkat topinya dan menyeringai nakal. Nona manis, kau agresif sekali untuk ukuran pertemuan pertama kita. Godanya santai. Kau pikir aku siapa di dalam ilusi kecil yang kubuat khusus untukmu ini? Sadar sudah masuk perangkap, Pearl meronta mundur. Sialnya, iblis itu jauh lebih cepat. Lengannya membelit pinggang gadis itu bak ular berbisa, menariknya paksa sambil berbisik. Segitunya kau ingin mencuri daftar kontrakku ya? Memangnya apa yang kau cari? Fakta menyakitkan itu memukul telak batin Pearl. Namun sekarang, otak pelariannya cuma fokus memikirkan cara lepas dari cengkeraman si predator. Putar otak, ia pun merangkai kebohongan. Ia mengaku cuma pelayan magang yang nyasar. Mengucap maaf sekenanya, ia mencoba menerobos pergi. Tentu saja, pria itu memblokir jalannya dengan angkuh. Aroma ini, aku sudah menciumnya sejak kau asik mengintip dari balik pintu tadi. Bisiknya arogan. Manusia itu menjijikkan, tenggelam dalam hawa nafsu dan bau dosa. Keserakahan dan kemunafikan mereka benar-benar membuatku mual. Berlagak suci, padahal datang mengemis demi ambisi kotor mereka. Mendengar itu, Pearl langsung paham inti permainannya. Kota hasrat, tempat segala impian terwujud, rupanya sengaja dibangun di atas tumpukan janji berdarah dengan iblis ini. Tiba-tiba nada bicaranya melembut, menggoda namun mematikan. Tapi aroma tubuhmu murni dan memabukkan. Apapun impianmu, aku bisa mewujudkannya. Cukup, berikan tanda tanganmu padaku. Digoda begitu, Pearl tidak goyah sedikit pun. Ia sudah terlalu paham akal bulus sang raja kegelapan. Berhadapan fisik dengannya sama saja setor nyawa. Tapi mau tak mau dia harus nekat. Ditariknya belati yang tersembunyi di balik pinggang, lalu dia menerjang lurus ke dada pria itu bak anak panah. Sialnya, sosok bayangan kelam itu cuma menjentikan jari dengan santai. Senjatanya seketika terlepas dan malah berbalik mengancam lehernya sendiri. Meski terpelanting keras ke lantai, Pearl berusaha sekuat tenaga agar tidak panik. Kartu asnya ada di gagang pisau itu. Dia sudah menyelipkan jarum bius dosis tinggi, cukup untuk membuat seekor beruang liar tumbang seketika. Tanpa pikir panjang, dia menjeburkan diri ke sungai di dekat sana, berharap racunnya bisa memberi jeda waktu untuk kabur. Sayangnya, monster dari neraka itu kebal total. Dia menyusulnya menyelam dan langsung meringkusnya di dasar air. Gadis itu kehabisan napas dan meronta hebat dalam cengkeraman mautnya. Tapi pria itu bergeming layaknya tebing batu. Tepat di detik-detik saat dia pasrah menjemput ajal, darah dari lukanya tanpa sengaja merembes dan bercampur dengan segel kontrak iblis milik pria itu. Mendadak,
Ratusan gulungan perkamen di sekeliling mereka berpendar merah darah. Pria itu menoleh kaget, nyaris tak bisa berkata-kata karena syok. Semua kontraknya lenyap menjadi abu. Rasa sesak yang tiba-tiba menyerang, memaksanya menyeret Pearl naik kembali ke daratan. Pikirannya kacau balau. Bagaimana mungkin iblis sepertinya bisa tenggelam? Jangan-jangan detak jantung gadis lemah ini sudah mengikat inti kontrak gelapnya. Beberapa saat kemudian, makhluk mengerikan itu malah menyuguhkan sepiring makanan, yang tentu saja langsung diabaikannya. Logikanya, pria yang baru saja mencekiknya tak mungkin mendadak berubah jadi malaikat pelindung. Kalau bukan beracun, hidangan itu pasti akal-akalan liciknya saja. Alhasil, biarpun perutnya sudah keroncongan minta diisi, dia tetap keras kepala menolak makan, walau hanya sesuap. Di ruangan lain, bawahan yang ditugaskan mengawasinya datang melapor. Sang majikan melirik tajam. Bagaimana? Apa dia sudah makan? Mengetahui gadis itu mogok makan, tatapan pria itu langsung menajam. Cari tahu latar belakang manusia itu sampai ke akar-akarnya. Mulai dari tangisan pertamanya saat lahir sampai detik ini. Masa lalunya, riwayat hidupnya, makanan kesukaannya. Kumpulkan semua info, jangan sampai terlewat. Holt melotot seolah baru saja melihat hantu. Damon, jangan-jangan kau naksir sama manusia fana itu ya? Ratusan tahun aku mengabdi padamu. Belum pernah sekalipun kau repot-repot bawa tamu ke sarangmu. Namun tuannya itu membalas dengan wajah sedatar tembok. Aku cuma iseng mencari hiburan biar tidak bosan. Di sisi lain, Pro menemukan celah ventilasi udara dan perlahan merangkak masuk. Berdoa semoga ini jalan keluarnya. Sementara itu, Bitty sedang memegang buku, sibuk menceramahi tuannya yang kelewat sombong itu. Menurut catatan sejarah, terlalu sering berinteraksi dengan manusia bisa memicu efek samping parah. Jantung bisa tiba-tiba berdebar, lalu perlahan kau akan menganggap mereka sangat menarik. Sang Raja Iblis mencibir meremehkan. Bisa-bisanya tangan kananku membuang waktu baca omong kosong begitu. Holt menutup bukunya pelan. Ini fakta sejarah, Tuan. Tiap iblis yang berani main hati dengan manusia, ujung-ujungnya pasti tewas mengenaskan. Peringatan itu justru memancing amarahnya. Aku ini iblis penggoda. Sudah 1000 tahun aku mempermainkan jiwa manusia. Menghancurkan mereka itu lebih gampang dari menginjak kecoak. Kebetulan sekali, gadis yang sedang sembunyi di lorong gelap itu tak sengaja menguping semuanya. Rupanya bahaya besar sedang menantinya tepat di lantai bawah, dan dialah topik utamanya. Sialnya, di saat genting begitu, perutnya malah berbunyi nyaring. Tubuhnya langsung merinding parah saat menyadari kedua sosok di bawah sana mendongak. Gawat, ketahuan, bergerak sedikit saja, tamat sudah riwayatku. Dia buru-buru merangkak mundur, sementara Demon memecah keheningan yang mencekam. Kau pikir aku cuma omong kosong, Bete? Asisten berkacamata itu menatap atasannya dengan berani. Maaf lancang Tuan, tapi saya yakin Anda sudah dimabuk kepayang oleh gadis itu. Makanya Anda menahannya di sini. Kata-kata itu terdengar seperti tamparan keras bagi sang raja. Namun tak lama, dia malah tertawa terbahak-bahak seolah itu lelucon terkonyol abad ini. Darah makhluk rendahan itu mengacaukan segelku. Nyawanya sekarang terikat langsung dengan seluruh kontrak sihirku. Wajah Holt mendadak pucat pasi. Lalu, kalau dia mati, apa semua kontrak Anda akan hancur? Demon menautkan alisnya ragu. Sangat mungkin. Kalau syarat transaksiku gagal terpenuhi, kekuatanku bakal lenyap seketika. Jangan sampai rahasia ini bocor ke telinga siapapun. Sang pelayan mengangguk patuh. Baik, akan segera saya carikan solusi untuk kekacauan ini. Beralih ke Pearl. Setelah setengah jam merayap susah payah, dia baru sadar kalau dirinya malah berputar balik ke titik awal. Saat itulah sayup-sayup terdengar lagi percakapan mereka. Saat ini kita tak bisa melepaskannya.
Tapi kita juga belum bisa melahap jiwanya sekarang. Teringat kembali pada hidangan mewah tadi, gadis itu langsung keringat dingin menyadari sebuah fakta mengerikan. Jangan-jangan menurutnya dagingku masih kurang. Makanya dia mau menggemukkanku sebelum dimakan. Lamunannya buyar saat si iblis memberi perintah. Awasi dia ketat, ikuti kemanapun dia pergi. Di otaknya yang sudah panik, kalimat itu berarti, mati aku harus kabur detik ini juga. Dia menahan napasnya kuat-kuat dengan panik. Begitu ruangan di bawah kosong, dia nekat turun bergelantungan lewat lampu gantung mewah. Namun betapa syoknya dia saat menoleh ke bawah. Sosok iblis mengerikan itu mendadak sudah berdiri lagi di tengah ruangan. Takut aroma manusianya terendus oleh indera tajam makhluk mirip serigala itu, Per langsung berhenti bernapas. Namun ya, dasar sial. Perut kosongnya lagi-lagi berbunyi nyaring dan menghancurkan semua rencananya. Hanya dengan sekali kibasan tangan, tubuh gadis itu terlempar keras ke udara. Untung saja kelenturannya luar biasa. Dia refleks mencengkeram pinggiran lampu gantung agar tak jatuh terjerembab. Sayangnya, belum sempat dia menghela napas lega, iblis itu tiba-tiba muncul dari ketiadaan dan kini memojokkannya tepat di depan wajah. Tatapan sedingin es pria itu mengunci setiap getaran ketakutan di tubuh gadis tersebut sebelum ia mencibir sinis. Nyaman banget ya gelantungan di atas sana. Padahal dalam hati, ia terusik dengan waktu penyusupan gadis ini. Sejauh mana manusia ini menguping obrolan rahasianya dengan Biti. Ditatap setajam itu, darah Pearl serasa membeku. Dengan gugup, ia meracau mencari alasan konyol. Makanannya kurang enak, jadi aku kesini buat nyari. Camilan ganjal perut. Sungguh, dia cuma ingin cepat-cepat turun. Bergelantungan dengan pose memalukan begini benar-benar menyiksa. Sang raja kegelapan melangkah pelan, sengaja memancing emosi sambil mendengus remeh. Makanan, katamu. Sejak kapan lampu gantung bisa berbuah roti? Bayangan ngeri akan dimakan hidup-hidup membuat Pearl panik. Ia refleks mundur. Tapi sialnya bajunya malah tersangkut hingga ia kehilangan keseimbangan. Saat kematian, rasanya sudah di depan mata. Sang penguasa iblis terpaksa bertindak. Berkat kutukan sialan yang mengikat nyawa mereka berdua, pria itu mau tak mau merapal sihir untuk menangkap tubuhnya. Begitu kakinya memijak lantai, gadis itu buru-buru menutupi punggungnya. Namun, cengkeraman kasar pria itu menghentikannya. Tepat saat manik mata sang iblis menangkap tato gelap di punggung bawahnya. Kilat licik seketika terpancar dari sorot matanya. Ekspresi ketakutan gadis itu ternyata jadi hiburan tersendiri baginya. 16 Maret. Bisiknya pelan. Tanda ini lahir dari keputusasaan yang pekat kan? Titik terendah manusia adalah momen paling sempurna untuk sebuah kontrak gelap. Dengan senyum penuh perhitungan, pria itu mencondongkan wajah ke telinganya, berbisik dengan simpati palsu yang mematikan. Malang sekali nasibmu. Serahkan saja padaku. Keputusasaanmu itu bisa kuubah jadi secercah harapan. Kedatanganmu ke sarangku ini jelas bukan kebetulan. Biar ku tebak, haus dendam, keserakahan, atau jangan-jangan tragedi cinta yang menyedihkan. Kalimat berbisa itu sukses mengoyak luka lama yang terkubur di hati Per. Tanpa sadar, pelupuk matanya mulai berkaca-kaca. Jari-jarinya mengangkat dagu gadis itu, menikmati rona kelemahan yang terpampang nyata. Namun, keanehan terjadi. Bukan pipi Pearl yang basah, melainkan wajah tampan sang raja iblis yang tiba-tiba dibanjiri air mata. Sang kaisar kegelapan mematung tak percaya. Sialan, apa-apaan ini? Kenapa malah aku yang menangis? Lelucon macam apa ini? Umpatnya syok. Mumpung si pria arogan itu sedang linglung, Per langsung mengambil langkah 1000 menuju pintu keluar. Lolos dari maut. Firasat monster itu terlalu tajam. Rahasianya bisa ketahuan kalau dia diam saja. Selama Ember masih bernapas,
Satu kesalahan kecil saja bisa merenggut nyawa pemuda itu. Tinggal beberapa jengkal lagi menuju gerbang kebebasan. Di tengah napasnya yang tersengal parah, tubuhnya malah menabrak seseorang dengan keras. Begitu mendongak, netranya menangkap sosok bocah kembar yang dibalut pakaian compang-camping. Kedua bocah itu menatapnya bingung. Mengira mereka tawanan manusia yang senasib dengannya, Pearl langsung menarik lengan salah satunya. "Ayo lari, monster jahat itu lagi ngejar kita." Namun, realitas menamparnya telak. Sekuat apapun ia menarik, tubuh anak itu tak bergeming sedikit pun layaknya patung batu. Sedetik kemudian, senyum polos mereka berubah menjadi serinai mematikan. "Wah, ternyata kau buruan Tuan besar ya. Kalau kita menghabisi manusia pelarian ini, Tuan pasti mengampuni kegagalan kita kemarin." Sadar bahwa wajah malaikat di depannya adalah kacung si Raja Iblis, Pearl putar balik dan lari terbirit-birit. Sang Raja Iblis sebenarnya berniat mencegah serangan anak buahnya. Tapi semuanya sudah terlambat. 2 keping koin emas yang dilempar si kembar memicu ledakan dahsyat, menghempaskan tubuh rentan Pearl hingga terpelanting jauh. Tepat saat gadis itu terluka, kekuatan sang penguasa kegelapan seolah tersedot habis. Di depan mata si kembar yang melotot ngeri, wujud garang sang raja menyusut drastis menjadi anak balita. Si kembar membatu. Itu benaran bos kita?" bisik mereka gemetar. Sebagai jawaban telak, bocah kecil itu bangkit dengan wajah suram, membunyikan buku-buku jarinya, lalu mendesis dingin. "Hebat, sihirku ludes tak bersisa gara-gara kalian berdua." Namun, tekanan aura membunuh yang mendadak menyelimuti ruangan itu menghapus segala keraguan. Hawa mencekam ini 100% milik atasan mereka yang kejam. Di tengah kekacauan, sosok bernama Biti bergegas menghampiri gadis yang terkapar. Si kembar yang sudah pucat pasi langsung menjerit, "Tuan Biti, bos ada di sini." Boro-boro merespons, Biti malah mengabaikan raungan mereka dan fokus menyembuhkan luka-luka Pearl. Begitu memar di tubuh gadis itu menutup, aliran mana milik sang Raja Iblis kembali mengalir deras bak air bah. Hanya dalam sekejap mata, wujudnya kembali membesar menjadi pria dewasa yang mengintimidasi. Penasaran tingkat dewa? Salah satu bocah bermata biru memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya, apa hubungan bos dengan manusia lemah ini?" Holt menatap mereka tajam sebelum membalas singkat, "Satu-satunya kelemahan bos." Jawaban itu bak petir di siang bolong bagi si kembar. Mengetahui majikan mereka bisa terluka adalah mimpi buruk paling mengerikan. Holt menyentuh dahi gadis itu yang basah oleh keringat. "Mantra penyembuh tidak mempan untuk demam semacam ini," ucapnya pelan. "Dia harus istirahat total sampai sembuh sendiri." Setelah mengetahui fakta bahwa nyawa manusia ini terkoneksi secara gaib dengan sang majikan, si kembar langsung sujud minta maaf habis-habisan atas insiden barusan. Alasan mereka klasik, mengira gadis itu buronan karena baru kali ini ada manusia berkeliaran di dalam kastel. Di sisi lain, Daimon yang kepalanya pening luar biasa cuma asik memijat pelipis, tak menggubris ocehan mereka sampai Biti bersuara. Suhu badannya menyentuh 103,5 derajat. Mendengar itu, Daimon langsung melompat dari kursi. "Jangan bilang aku yang harus repot-repot jadi susternya," protesnya galak. Seolah itu adalah aba-aba, ketiga bawahannya serempak mencari-cari alasan dan kabur secepat kilat. Daimon cuma bisa ternanga ditinggal sendirian menjaga ranjang si gadis. Tak lama kemudian, dari bibir pucat Pearl terdengar rintihan parau meminta minum. Secara refleks, Daimon merapal sihir untuk memanggil set teko favoritnya. Tapi, hening. Tak ada yang muncul. Pria itu baru sadar pemulihan mananya belum 100%. Dengan berat hati, tubuh kekarnya terpaksa bangkit perlahan, lalu menuangkan segelas air dengan tangan kosong. Meski dahaganya sudah reda, gadis itu tetap saja meracau dalam demamnya. Tatapannya beralih pada kompres basah di dahi gadis yang terbakar suhu tinggi itu.
Niat hati ingin memeras kain itu pakai sihir sisa, takaran tenaganya malah kelebihan. Biur. Airnya malah tumpah mengguyur wajah Pearl. Gagal total dan pasrah pada nasib, sang Raja Iblis akhirnya memeras kain itu secara manual sambil menggerutu kesal. Bikin repot saja. Cepat sembuh sana, dasar manusia lemah perepot. Tiba-tiba jemari mungil meremas telapak tangannya. Demon menatap gadis itu lekat-lekat. Wajahnya tampak meringis kesakitan, seolah tengah bertarung melawan monster dalam mimpi buruk. Kumohon, bisiknya Parau. Genggam tanganku, jangan tinggalkan aku sendirian. Kerentanan gadis itu sempat membuatnya terpaku sesaat. Sebuah kilatan ketertarikan misterius melintas di matanya saat ia membatin. Dia pikir aku ini siapa? Apa aku harus berakting jadi keluarga yang penuh kasih sayang untuknya? Di sisi lain, Pearl justru tengah mengejar bayangan teman masa kecilnya dalam alam bawah sadar. Ember, itukah dirimu? Aku sudah memutari setiap sudut kota yang suram ini hanya untuk mencari jejakmu. Tanpa genggaman tanganmu, dunia ini terasa seperti neraka yang asing. Kau adalah segalanya bagiku. Tolong jangan pergi dan membiarkanku membusuk dalam kesepian ini. Kembali ke dunia nyata, Demon menunduk saat mendengar igauan gadis itu lagi. Dengan samar, Pearl bergumam. Aku ingin makan telur tomat gaya Provensal. Barulah ia sadar kalau nama gadis itu adalah Pearl. Tapi, astaga. Apa pula maksudnya gaya Provensal itu? Memasak jelas bukan keahliannya. Untungnya, menyuruh para pelayan yang bersiaga di luar kamar adalah hal yang sangat sepele baginya. Tanpa disadari, sang penguasa kegelapan yang ditakuti itu malah berjaga di sisinya semalaman suntuk. Begitu sinar mentari pagi menyapa, Pearl perlahan membuka mata dan langsung tersentak melihat wajah demon yang teramat dekat. Tubuhnya sontak menegang kaku begitu menyadari jari jemari mereka saling bertautan erat. Secepat kilat ia menarik tangannya dari cengkeraman sang iblis dengan tatapan penuh selidik. Bisa-bisanya aku menggenggam tangan makhluk ini, batinnya. Di saat bersamaan, pria itu membuka mata, melihat kondisi Pearl yang membaik, lalu mencoba memeriksa sisa sihirnya. Kepuasan terpancar jelas saat ia kembali merasakan aliran aura kekuatan absolut yang berdesir di dalam nadinya. Ia pun menyadari gadis di hadapannya kembali memasang sikap waspada. Keheningan itu pecah saat sepasang pelayan kembar menerobos masuk sambil membawa semangkuk sup ala pedesaan yang masih mengepul. Tuan, koki terbaik di ibu kota telah menyiapkannya khusus untuk Anda. Ini hidangan rumahan yang Anda minta. Demon mengernyitkan dahi seraya mengamati isi mangkuk tersebut. Jadi ini makanan kampung yang ia igaukan semalam. Terdorong rasa penasaran, pria itu mencondongkan tubuh untuk menghirup aroma hidangan itu. Ia berniat mencicipinya agar nanti bisa dengan mudah diduplikasi menggunakan sihir. Sementara itu, pikiran Pearl malah berkecamuk penuh kepanikan. Gawat. Apa aku meracau yang tidak-tidak saat demam semalam? Lamunannya buyar oleh aroma sedap kuah kaldu, membuatnya tanpa sadar menyesap sedikit hidangan itu. Sembari makan, kepingan ingatan tentang percakapan antara Demon dan Biti perlahan kembali terlintas di benaknya. Saat menyadari tatapan tajam pria yang duduk di sofa itu terus menusuknya, ia berhenti mengunyah dan membalas tatapannya. Kau sengaja memanjakanku begini agar aku menjadi mangsa yang gemuk dan pantas disajikan di mejamu, kan? Sebuah seringai licik langsung terukir di wajah Demon. Dalam sekejap, ibu jarinya sudah mengusap lembut bibir gadis itu seraya berbisik. Otak tajammu itu sungguh memikat. Bagiku, kau adalah eksperimen yang sangat menarik. Aku ingin melihat sejauh mana keserakahan manusia bisa memuncak saat terus dipenuhi. Nanti, ketika jiwamu sudah matang dan rasanya manis, barulah aku akan melahap porsiku dengan nikmat. Bersamaan dengan ucapan itu, ia membawa jarinya yang baru saja menyentuh bibir Pearl ke mulutnya sendiri, lalu mengecapnya perlahan.
Wajah Pearl seketika pucat pasi. Ketakutan terbesarnya kini menjadi nyata. Tujuan asli monster ini memang ingin memangsa jiwanya. Di tengah kepanikan itu, terdengar ketukan dari Bitty yang datang menanyakan kondisi kesehatannya. Gadis itu terkesiap layaknya rusa yang masuk perangkap. Namun Bitty tampaknya sama sekali tidak memedulikan ketakutannya. Pria itu malah menunjuk tumpukan gaun mewah, botol parfum, dan kosmetik yang menggunung. Lalu menyuruhnya memakai semua itu sesuka hati. Pearl sempat membisu karena terkejut. Namun dengan cepat ia membalas sengit. Kalian pikir barang rongsokan ini bisa membeli kesetiaanku? Ego kalian benar-benar memuakkan. Keesokan paginya, niatnya untuk menyelinap keluar demi mencari petunjuk hancur berantakan saat menyadari ia ternyata dikurung di dalam istana ini. Sambil memutar otak menyusun strategi baru, ia menyadari bahwa dari keempat iblis agung yang ada, sang petinggi kedua, Bitty, adalah satu-satunya yang belum pernah menyakitinya. Pria itu mungkin bisa jadi kartu trufnya. Apa Amber sungguh ingin aku mendapatkan kontrak iblis ini? Jejaknya saja sama sekali tidak terlihat di sini. Jangan-jangan rumor tentang kebangkitannya itu cuma omong kosong. Apa aku ini cuma pion yang sedang dimanfaatkan seseorang? Di tengah kekalutan batinnya, langkah kaki menuntunnya ke arah taman, di mana telinganya tak sengaja menangkap percakapan dari arah paviliun. Damon, si kembar gagal menyelesaikan misi itu. Ada pengkhianat yang menyusup di pihak kita. Mengenali suara tersebut, Pearl buru-buru bersembunyi di balik semak-semak untuk menguping. Bitty sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Pemberontak itu telah merampas dokumen sangat rahasia yang berisi daftar nama klien elit kita. Dia berencana menyerahkannya pada seseorang bernama Black Guide dari keluarga Oppo saat pesta perjamuan minggu depan. Ini sketsa wajahnya. Mata Pearl seketika membelalak kaget. Pasalnya, sosok Black Guide tak lain adalah perantara yang selalu diandalkan Amber dalam setiap transaksinya dulu. Orang itu pasti menyimpan rahasia penting yang tak diketahuinya. Ia pun menyimpulkan, jika berhasil menyelinap ke sana, ia bisa mendayung 2-3 pulau terlampaui, mengumpulkan petunjuk sekaligus kabur dari cengkraman iblis gila ini. Rencananya terpotong oleh decakan kesal Demon. Aku paling muak dengan bau busuk manusia rendahan. Pria itu jelas-jelas ogah datang. Kau saja yang hadang mereka. Jangan sampai dokumen penting itu jatuh ke tangan musuh. Tepat pada momen itu, sesosok bayangan luwes melompat keluar dari lebatnya dedaunan. Itu Pearl, yang langsung bergelayut manja di lengan Bitty dengan senyum semanis madu. Tuan Bitty sayang, sepertinya Anda sedang mencari pasangan untuk ke pesta ya. Aku siap menemani loh. Demon kontan terbelalak. Dasar ular bermuka dua. Padanya gadis itu bersikap sedingin es. Tapi pada pria ini malah bermanja-manja penuh kehangatan. Sementara Bitty hanya bisa mematung, karena kemunculannya yang tiba-tiba. Kau ingin ikut ke pertemuan itu bersamaku? Merasa umpannya mulai termakan, Pearl langsung mengeluarkan jurus andalannya. Aku sangat jago menyamar. Jadikan saja aku umpan untuk memancing target kalian. Bitty terdiam. Tampak menimbang-nimbang tawaran itu. Usul yang lumayan menggiurkan. Lagi pula ia memang butuh gandengan untuk acara formal semacam itu. Namun, sebelum pria itu sempat mengiyakan, Demon yang sejak tadi diabaikan tiba-tiba menggebrak meja dan bangkit berdiri dengan aura mengancam. Ide yang sangat brilian, Bitty. Sebaiknya kau saja yang berjaga di luar sebagai mata-mata kita. Biar aku sendiri yang turun tangan menyusup ke pesta itu. Sambil memasukkan kedua tangan ke saku, ia melangkah angkuh menghampiri Pearl. Tatapannya merendahkan, mengisyaratkan keputusan mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Dan kau akan pergi ke sana sebagai pasanganku. Batin Pearl bersorak kegirangan merayakan kemenangan telaknya. Taktik pancingannya berhasil sempurna.
sebab ia tahu persis sang iblis posesif ini takkan pernah membiarkan mangsanya lepas dari pengawasan barang sedetik pun. Demi mencegah gadis itu melakukan tindakan bodoh, sang penguasa kegelapan akhirnya terpaksa ikut terjun langsung ke dalam permainan. Kalau dia minta ke orang lain, pasti langsung ditolak mentah-mentah. Demon mencondongkan tubuhnya, menatapnya dalam-dalam, lalu menyeringai sinis. Wah, wajahmu kelihatan senang sekali, bisa ikut ke pesta itu. Pasti ada udang di balik batu kan? Pearl meremas jemarinya gugut. Alarm bahaya langsung berbunyi di kepalanya. Dia pantang melewatkan kesempatan emas untuk menemui Black Jade dari klan Obo. Pria itu satu-satunya petunjuk tentang nasib kakaknya. Bagaimanapun caranya, dia harus menyembunyikan rencana ini dari si iblis licik. Pearl buru-buru menunduk, pura-pura memasang wajah melas, lalu mendesah pelan. Aku sumpek terus-terusan dikurung di sini. Rasanya mau gila tahu. Belum lagi tiap hari harus jantungan gara-gara ada monster seram yang siap menerkamku kapan saja. Sebelum cowok itu sempat ngamuk, Pearl memeluk dirinya sendiri dan mulai akting menangis sesenggukan. Aku ini cuma manusia biasa yang lemah, mana mungkin makhluk kegelapan seperti kalian paham penderitaanku. Otakku bisa putus beneran kalau terus-terusan di neraka ini. Wajah Demon seketika berubah bingung. Pearl diam-diam menangkap kilat kepanikan di mata pria itu. Yes, rencananya berhasil. Demon si makhluk astral akhirnya sadar kalau dia baru saja masuk perangkap. Suka tidak suka, dia harus mengalah. Toh, kestabilan energinya sangat bergantung pada keselamatan gadis manusia yang merepotkan ini. Pria itu membuang napas kasar, muak dengan tangisan palsunya. Astaga, cukup. Cepat cuci mukamu dan dandan yang cantik. Kamu akan jadi pasanganku malam ini. Tak lama setelah itu, Demon tampak berdiri di aula utama. Dia tengah membeberkan strateginya kepada para bawahan. Klan Obo akhir-akhir ini makin gila-gilaan memperluas kekuasaan, dan itu jelas mengancam tahta mereka di kota Hasrat. Apabila si pengkhianat brengsek itu sampai berhasil menyerahkan dokumen rahasia tersebut ke tangan Obo, keseimbangan kekuatan di seluruh penjuru ibu kota bakal hancur lebur tanpa sisa. Transaksi ini harus digagalkan, apapun bayarannya. Dari kejauhan, Pearl menatap tajam siluet iblis itu. Biarpun dia sangat muak berurusan dengan pria itu, dia sadar hanya Demon tiket emasnya untuk mencapai tujuan. Demon melanjutkan penjelasannya, menekankan bahwa sang pemimpin klan Obo bukanlah orang baru, melainkan musuh lama yang selicik rubah. Di luar mereka memang so akrab dan beraliansi, tapi diam-diam si tua bangka itu selalu memasang perangkap dari balik layar. Target utama mereka malam ini adalah menangkap basah si agen ganda dan perantaranya, seorang petinggi Obo bernama Black Jade, di tengah meriahnya pesta. Mereka harus main bersih tanpa menumpahkan darah setetes pun. Pearl membatin mantap. Aku harus mendapatkan si Black Jade itu duluan dan mengorek semua info soal kakakku darinya. Peta lokasi pesta langsung digelar dan Demon memerintahkan semua orang untuk menghafal tiap sudutnya di luar kepala. Saat gadis itu sedang sibuk memelototi denah tersebut, dia menyemangati dirinya sendiri. Dengar Pearl, ini penentuannya. Berhasil bebas dan menemukan kakakmu, atau hancur selamanya. Karena dia harus menjadi pasangan dansa pembukanya, mereka mau tak mau wajib latihan dulu. Tepat sebelum jemari makhluk mengerikan itu menyentuh tangannya, Pearl mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya dan merapal mantra dalam hati. Aku yang pegang kendali, jangan sampai goyah sekarang. Sialnya, begitu telapak tangan mereka bersentuhan, pria itu langsung menariknya dalam pelukan erat. Embusan napas Demon terasa hangat di telinganya saat dia berbisik. Jangan coba-coba main trik denganku.
Biar ku beritahu satu rahasia kecil. Aku bisa membaca semua isi kepalamu hanya lewat sentuhan. Bersamaan dengan itu, ibu jarinya mengusap punggung tangan Pearl dengan lembut. Nona Pearl, sontak. Otak gadis itu mendadak ngelek. Syok berat. Bagaimana iblis ini bisa tahu identitas aslinya? Meski panik setengah mati, dia sekuat tenaga memasang tampang sedatar tembok. Kamu bicara denganku. Lagian itu kan nama pasaran. Demon hanya terkekeh pelan. Oh, kamu meragukan kemampuanku. Kalau begitu, coba jelaskan bagaimana aku bisa menebak makanan kesukaanmu dengan sangat akurat. Bagai tersengat listrik, Pearl langsung menepis tangannya dan mundur ketakutan. Sialan, dia beneran bisa baca pikiran cuma lewat sentuhan. Kemampuan yang kelewat mengerikan. Demon hanya memperhatikan kepanikan gadis itu dengan geli. Dia jadi teringat semua racauan ngelantur yang keluar dari mulut Pearl saat gadis itu demam tinggi tempo hari. Sudut bibirnya tertarik membentuk seringai licik. Pikirmu bisa membodohiku? Boleh, mari mainkan dramamu, batinnya. Karena telanjur yakin kalau pria brengsek itu bisa menyedot isi kepalanya lewat kulit, Pearl buru-buru menenggak sebotol air dan secangkir jumbo kopi hitam. Dia mengumpulkan tekad baja demi menjaga kesadarannya agar tetap awas selama latihan dansa. Aksinya menepis tangan demon tadi jelas bikin suasana makin canggung. Tapi dia cuma bisa berharap asupan kafein ini bisa jadi tameng mentalnya untuk selamat. Melihat gadis itu begitu rakus menenggak minuman aneh tersebut, demon jadi penasaran dan ikut mengambil secangkir cairan hitam itu untuk dia cicipi. Bolt yang sedari tadi cuma jadi penonton, kaget bukan main dan memotong. Tuan yakin mau minum cairan itu? Sang penguasa kegelapan mengangguk mantap sambil berkumam sinis. Ironis sekali, aku harus merendahkan diri mencicipi air yang dipakai manusia untuk menyiksa diri demi kerja keras. Namun, baru sedetik, air itu menyentuh lidahnya. Wajahnya langsung berkerut jijik. Dia menyemburkannya seketika. Sialan, racun macam apa ini? Pahitnya kelewatan. Mata Pearl seketika melotot melihat reaksi lebay cowok itu. Tapi ucapan demon selanjutnya benar-benar bikin darah gadis itu mendidih. Pantas saja. Bahan bakar begini kan memang cuma buat sapi perah pekerja keras. Mereka berdua lalu pindah ke halaman terbuka untuk lanjut latihan. Tanpa babi bu, pria itu memberi titah. Pas di pesta nanti, pokoknya panggil aku Demon, titik. Gadis itu mendelik dengan tatapan penuh ejekan dan menyahut ketus. Ogah banget, aku bakal panggil Tuan Demon aja biar lebih sopan. Sifat keras kepala dan sikap berontaknya itu jelas memancing emosi Demon. Sehingga dia menegaskan dengan nada tajam kalau mereka wajib akting mesra gila-gilaan biar tidak dicurigai. Artinya, batas fisik di antara mereka harus dibuang jauh-jauh. Sambil menelan gengsinya bulat-bulat, Pro akhirnya mengiyakan. Sang iblis menjentikan jarinya, tersenyum puas. Bagus. Mari kita mulai. Saat mereka tengah berdansa berdampingan, Pearl berusaha keras menjaga jarak aman. Dia sengaja meminimalkan sentuhan fisik sebisa mungkin, dengan harapan taktik ini bisa mencegah iblis itu menggali lebih jauh ke dalam otaknya. Demon yang sadar akan gerak-gerik menghindarnya langsung mendekat dan berbisik sinis. Nona Pearl, katanya agen pro. Tapi kok gayamu kaku bak kayu, padahal gerakmu ringan. Cewek itu menatapnya sinis. Ini gara-gara auramu yang seram tahu. Iblis itu tergelak sebelum lengannya melingkar erat di pinggang Pearl. Dia menarik tubuh gadis itu hingga menempel rapat, lalu memutarnya di udara dalam satu gerakan cepat yang bikin otak Pearl blank. Gadis itu kelabakan.
menyeimbangkan diri, sambil mengabsen semua nama binatang dalam hati untuk mengumpatinya. Panik rahasianya bocor. Pearl terpaksa menyuruh otaknya untuk tenggelam dalam rumus-rumus geometri dan persamaan matematika rumit. Melihat wajah gadis itu berkerut sangat serius bak orang ujian, Damon tak sanggup lagi menahan. Tawa pelan yang penuh ejekan lolos dari bibirnya. Dia sangat menikmati betapa mudahnya gadis itu tertipu oleh trik pura-pura bisa membaca pikiran. Lewat satu tarikan mulus, tubuh gadis itu mendadak ditarik hingga menabrak bidang dadanya, membuat keseimbangannya goyah seketika. Di sudut lain, sepasang anak kembar tampak sembunyi-sembunyi mengintip dari balik rimbunnya dedaunan dengan raut wajah keheranan. Apa yang mereka lihat sama sekali jauh dari kata dansa yang romantis. Malah lebih mirip orang sedang tarik tambang. Tiba-tiba saja, Damon melepaskan pelukannya dengan wajah kusut dan kesal. "Gerakan kaku begini cuma bakal bikin rencana kita hancur lebur," gerutunya pelan. Pearl mematung sejenak, lalu menatap pria itu lekat-lekat. "Ayo, coba sekali lagi. Kali ini aku pastikan gerakanku jauh lebih luas." Sang iblis membuang napas kasar. Dia lantas mundur selangkah, sekadar memberi jarak agar gadis itu bisa bernapas lega. Pearl menunduk, menyembunyikan badai kebingungan yang tengah berkecamuk di dalam benaknya. Mana pernah dia menyangka kalau pria sekejam itu ternyata masih punya sisi peduli pada kenyamanannya. Namun demi kelancaran misinya, gadis itu rela menurunkan sedikit ego dan dinding pertahanannya untuk membaur dalam suasana. Bagaimanapun juga, dia adalah agen rahasia elit yang tahu betul cara memutarbalikkan keadaan. Perlahan tapi pasti, kecanggungan itu memudar. Langkah kaki mereka kini menyatu dalam ritme dansa yang begitu memukau. Si kembar cuma bisa melongo melihat betapa gemulainya tarian mereka berdua. Sementara itu, dari sudut gelap, tatapan tajam Bee terus mengawasi pemandangan tersebut dengan sorot mata penuh selidik dan pikiran yang berkelana jauh. Beralih ke dalam kamar, Pearl tampak sedang sibuk menyusun strategi matang untuk melarikan diri di tengah pesta nanti. Fokusnya saat merakit sisa mesiu dari ruang genset mendadak buyar, ketika rentetan ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Dengan gerak secepat kilat, dia menyembunyikan semua barang berbahaya itu. Begitu pintu terbuka, sosok Bee sudah berdiri di sana, mengabarkan bahwa para penata gaya akan segera datang merombak penampilannya demi malam perayaan. Pria itu juga mewanti-wanti agar Pearl menjaga tata keramanya. Berusaha menutupi rasa gugup, sang gadis memasang senyum manis palsunya dan menyahut, "Terima kasih banyak atas rutinitas kopi pahitnya setiap pagi. Malam ini, kalian akan melihat pertunjukan dansa yang paling sempurna." Sayangnya, balasan dari Bee justru terdengar seperti ancaman dingin. "Dengar, Nona. Posisimu di sini tak lebih dari sekedar mainan pengusir rasa bosan Tuan Damon. Jangan gampang terbawa perasaan kalau dia mulai menunjukkan perhatian manis. Itu justru awal dari sebuah bencana besar. Asal kau tahu, sejak dulu dia selalu menganggap manusia sebagai makhluk rendahan yang membosankan. Namun, begitu dia menemukan percikan bakat yang langka, obsesinya akan langsung terpancing dan menjadikan orang itu sebagai target utamanya. Di titik itulah si korban bakal termakan ilusi bodoh bahwa mereka berhasil menaklukkan hati sang iblis. Mereka mengira bisa menjadi pihak yang spesial atau sok pahlawan yang bisa menjinakkan kekejamannya. Lebih parah lagi, ada yang sampai jatuh cinta buta karena terbuai oleh pesona manipulatifnya. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa cinta gila dan rasa percaya diri yang berlebihan itulah yang kelak akan mengantarkan mereka pada kematian. Mau sejenius atau sehebat apapun orang itu, pada akhirnya Tuan Damon hanya akan tersenyum puas di atas kehancuran mental mereka. Sembari mengucapkan nada mengejek, "Ah, sungguh kasihan." Lalu, dia menyingkirkan mereka tanpa ampun. Itulah bayaran setimpal kalau berani bermain api dengan sang iblis. Perhatiannya hanyalah tipu daya sesaat yang akan menyeretmu ke dalam siksaan tiada akhir.
Walau ucapan itu terdengar bak tamparan keras yang nyata, Pearl sama sekali tidak gentar. Santai saja, satu-satunya harapanku pada tuanmu itu adalah agar dia tetap menjaga jarak dan tak melibatkan aku dalam kegilaannya. Aturan mutlak bagi agen penyusup sepertinya hanyalah satu: bergerak dalam diam. Mencari perhatian sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Tepat sebelum melangkah keluar kamar, Bi menoleh sebentar. Kuharap ucapanmu bisa dipegang. Waktu terus berjalan, dan aku yakin kau tak punya keistimewaan apapun untuk lari dari takdir itu. Camkan baik-baik peringatanku. Dialog berdarah dingin itu praktis membunuh suasana hati Pearl untuk sekedar berdandan. Sayangnya, si kembar tiba-tiba heboh dan mengambil alih segalanya. Tak butuh waktu lama. Kamarnya sudah disulap menjadi markas dadakan bagi belasan penata busana. Gadis itu membatin kesal. Buat apa serepot ini hanya untuk sehelai gaun? Gaun yang terlalu mencolok malah hanya akan membuatnya jadi sasaran tembak yang empuk di tengah keramaian. Tapi tentu saja, si kembar yang kelewat antusias terus memaksanya gonta-ganti pakaian hingga entah keberapa kali. Mulai dari gaun bermotif manis ala putri raja, sampai gaun hitam kelam yang memancarkan aura sensual. Setelah berjam-jam disiksa dengan sesi fitting tiada akhir, Pearl mulai sadar kalau dirinya tak lebih dari boneka Barbie ukuran manusia. Muak dengan sirkus konyol ini dan merasa waktunya terbuang percuma. Insting pembunuhnya mengambil alih. Pearl segera menunjuk gaun yang desainnya paling tidak ribet agar mudah dipakai bermanuver nantinya. Tiba-tiba saja, Bi merampas buku katalog itu dari tangannya. Pria itu bersikeras bahwa acara semegah ini menuntut gaya berpakaian kelas atas yang tak main-main. Pria itu lalu membeberkan deretan gaun klasik yang kelewat mewah. Sialnya, semua potongan baju itu mengekspos bagian punggung secara vulgar. Keringat dingin pun mulai menjalar di tengkuk Pearl. Ekspresi kaku gadis itu tak luput dari pengamatan Bi. Saat ditanya ada apa, Pearl justru menundukkan wajah dalam-dalam, mengunci mulutnya rapat-rapat. Lewat tatapan elangnya, Demon langsung menangkap gelagat cemas itu. Dia melangkah maju menengahi. Kalau pilih baju saja membuatmu stres begini, biar aku yang urus. Entah kebetulan atau bukan, gaun pilihan sang iblis benar-benar sempurna. Potongannya menutupi bekas luka lama sekaligus menyembunyikan tato rahasia di punggungnya. Belum lagi suara berat pria itu saat berbisik. Abaikan saja omong kosong soal tren atau baju kuno. Pakai yang terbaik adalah yang membuat pemakainya merasa aman. Terdengar bagaikan mantra manis yang merasuk ke relung hatinya, membuat detak jantungnya bergemuruh liar. Inikah rasanya terbuai? Namun, peringatan tajam Bi kembali menggema di telinga. Pearl meremas dadanya pelan, bingung setengah mati. Apakah pria ini tulus menyelamatkannya? Atau ini hanya bagian dari permainan manipulasi pikiran sang iblis? Di tengah batinnya yang berkecamuk, nalar logisnya sebagai agen rahasia meneriakkan satu peringatan keras. Bahwa degup jantung murahan ini adalah sirene tanda bahaya sebelum maut menjemput. Lamunannya terputus saat mobil mewah itu membelah lobi. Demon keluar lebih dulu, lalu menyambut tangannya dengan pesona bak bangsawan sungguhan. Begitu sepasang sepatu mereka memijak aula pesta, seorang pelayan pria langsung mematung dengan mata melotot. Dia jelas mengenali sosok di depannya itu, tak lain adalah sang penguasa kegelapan dari kota dosa. Sebagai respons, pria itu hanya menempelkan jari telunjuk ke depan bibir. Sebuah perintah bisik tak terbantahkan. Hal ini membuktikan betapa status asli sang pewaris klan Jaster itu dijaga sangat ketat di dunia bawah. Mata Jelly Pearl merekam seluruh kejanggalan itu. Otaknya mulai merangkai kepingan teka-teki dari sandiwara gelap pria ini, yang seakan tak berujung. Dia nekat terjun ke pusaran bisnis gelap ini demi menguak rahasia di balik permintaan sang kakak. Begitu sepasang kaki mereka menginjak karpet aula mewah itu, seluruh pasang mata terpaku,
terhipnotis oleh aura dominan yang memancar. Bisik-bisik para bangsawan langsung menjalar cepat bagai kobar api. Semuanya penasaran setengah mati. Dari klan bangsawan misterius mana pesona gila ini berasal? Di tengah lautan puji-pujian itu, kewarasan Pearl rasanya sudah di ujung tanduk. Sambil menahan tegang, gadis itu membatin keras. Fokus saja pada tarian ini bersama Damon. Buang jauh-jauh niat kabur itu sebelum pria ini menyadari rencanaku. Dia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa debar jantungnya yang gila-gilaan ini murni karena panik. Ya, sekedar takut ketahuan atau terperangkap dalam jebakan mematikan pria itu. Gak mungkin dia bisa membaca pikiranku. Batinnya menenangkan diri. Namun tiba-tiba, aura pekat sang iblis menyapu jarak di antara mereka. Pria itu menunduk, lalu mendaratkan tangan di pinggang Pearl dengan sangat posesif. Gadis itu tersentak kaget dan refleks mendelik curiga. Namun pria itu malah berbisik dengan nada jijik, mengeluh kalau aroma hasrat murahan di ruangan ini membuatnya mual. Belum sempat Pearl mencerna apa yang terjadi, Damon sudah menariknya paksa ke lorong gelap. Tubuh mungil gadis itu langsung terhimpit di antara dada bidangnya dan dinding yang dingin. Dia membenamkan wajah di ceruk leher Pearl, menghirup aroma tubuhnya dalam-dalam. Kau seperti catnip bagi predator liar, bisiknya parau. Wangimu ampuh menutupi bau busuk ini. Ya, meskipun aromamu nyaris tak tercium. Pearl sontak mendidih sekaligus melongo. Dalam hati dia mengutuk kelancangan pria ini habis-habisan. Tapi sialnya, tubuhnya malah kaku dan menolak melawan. Begitu cengkeraman iblis itu melonggar, dia buru-buru melepaskan diri dan bergegas kembali ke tengah aula. Namun sebuah suara pria yang lembut tiba-tiba mencegat langkahnya. Pemuda itu membungkuk anggun, menawarkan tangan untuk berdansa. Sayangnya, adegan manis itu keburu tertangkap oleh sepasang mata tajam sang penguasa iblis. Api cemburu sontak mendidih di pembuluhnya. Damon menarik Pearl keras-keras ke dalam pelukannya, menatap tajam sang penyusup, lalu mendesiskan satu nama bak tebasan pedang. Opo, beraninya kau menyentuh milikku. Darah Pearl berdesir nyeri. Dia baru sadar kalau cowok berambut merah muda di depannya ini adalah bos besar dari kelompok Blackjade. Meski diintimidasi, senyum licik Opo tak pudar sedikit pun. Tuan Damon yang terhormat, pesona bidadari ini bahkan menyaingi kilaunya lampu kristal malam ini. Mana mungkin aku bisa menahan godaan untuk mengajaknya berdansa. Tenang saja, aku berjanji akan menjaganya bak berlian langka dan mengembalikannya utuh. Namun, jawaban Damon jatuh setajam pedang Algojo. Tidak sudi, gadisku ini hanya milikku malam ini. Apalagi hak sepatunya membuat kakinya sakit. Tempat paling aman untuknya cuma ada di pelukanku. Pearl melongo mendengar bualan yang terlalu mulus itu. Batinnya menjerit. Bercanda ya, jelas-jelas kau sendiri ancaman paling bahaya di ruangan ini. Pemuda berambut merah muda itu langsung menangkap hawa canggung di antara mereka. Instingnya mengatakan ada hubungan yang jauh lebih rumit dari kelihatannya. Mustahil seorang penguasa kejam tiba-tiba bersikap protektif tanpa alasan. Dengan nada usil, dia memancing. Wah, sepertinya dia bukan sekedar teman kencan biasa ya. Apa jangan-jangan dia mangsa kesayangan barumu? Jantung Pearl mencelos saking kagetnya. Gadis itu sudah hafal betul tabiat kejam Damon yang sesungguhnya. Namun cowok berwajah malaikat ini tak sekedar bos mafia muda yang punya kuasa besar. Tapi kelihatannya punya urusan rahasia yang jauh lebih kelam dengan pria iblis itu. Belum sempat otaknya merangkai kesimpulan, suara dingin Damon memecah keheningan dengan ancaman terselubung. Opo, mematuhi aturan adalah kunci mutlak di kota penuh hasrat ini. Tempat ini bagaikan panggung teater raksasa. Semua pion sudah punya posisi pasti. Ikuti saja iramamu sendiri, maka malammu bakal berakhir indah. Tapi kalau kau nekat melanggar batas dan menginjak kaki sang penguasa, bersiaplah,
hancur lebur terinjak-injak. Pemuda itu menangkap kilatan bahaya secepat kilat. Ia langsung mengangguk patuh. Sesuai kehendak Anda, tuanku. Segala pion tentu akan bergerak sesuai papan catur rancangan Anda. Di bawah kendali Anda, naskah ini tak mungkin melenceng dari alurnya. Padahal saat itu juga, otak Pearl sedang putar otak agar bisa memanfaatkan cowok ini sebagai kartu asnya. Tiba-tiba suara Demon membuyarkan lamunannya. Kaki mungilmu sudah pegal ya? Dengan tatapan kosong, gadis itu asal menyahut. Lumayan. Sadar diri, pemuda itu langsung pamit dengan elegan. Kalau begitu, silahkan nikmati waktu berdua. Selamat malam. Namun sebelum sosoknya lenyap di telan kerumunan, ia menoleh sembari melempar senyum penuh misteri. Sepertinya trik Ember sukses besar, sampai-sampai sang iblis begitu memujamu. Adik kecilnya ternyata teka-teki yang sangat menarik. Sementara itu, di balik pintu ruang ganti yang tertutup rapat, Pearl sibuk merombak total penampilannya di depan cermin. Dua pengawal kembar berdiri tegak bagai benteng di depan pintu. Perintah atasan mereka mutlak. Jangan sampai gadis itu hilang tanpa jejak. Waktu terus berdetak. Sang kakak mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi adiknya malah santai saja. Astaga, santai sedikit kek. Cewek itu minimal butuh 30 menit cuma buat dandan. Ngapain panik? Ketegangan itu tiba-tiba pecah oleh bentakan keras Demon dari alat komunikasi. Kesabaran bos mereka sudah habis gara-gara muak dikerubungi banyak orang. Gadisku belum selesai juga. Begitu si kembar bersumpah kalau Pearl masih di dalam. Demon langsung menembakkan pertanyaan mematikan. Terus, siapa yang baru saja keluar dari sana? Mendengar nama Oppo disebut, sang iblis seketika mematung. Mata elangnya langsung menyapu area dansa. Pemuda berambut merah muda itu tampak asyik mengantai di tengah keramaian. Dia ada di sini sedari tadi. Bagaimana caranya dia bisa menyusup ke ruang ganti? Dalam hitungan detik, teka-teki itu pun terjawab. Rahangnya mengeras, matanya berkilat memancarkan murka yang siap membakar segalanya. Tangkap bajingan tengik bernama Oppo itu sekarang juga. Gadis itu berhasil mengecoh kita. Di saat yang sama, dengan napas tersengal, Pearl akhirnya sukses mengacak keberadaan Blackjet di sebuah gang remang-remang. Wajah cowok itu persis seperti foto yang diamatinya lamat-lamat. Tanpa ragu, Pearl berlari menghampirinya. Pria itu melotot kaget melihatnya. Bos? Ngapain Anda nekat masuk ke sarang serigala ini? Sambil ngos-ngosan, Pearl memotong. Aku datang untuk merebut daftar hitam milik keluarga Gaster. Namun ucapannya terputus tatkala teriakan histeris si kembar menggema merobek keheningan lorong. Tuan, target sudah kami kepung. Gawat. Tanpa membuang waktu, Pearl berteriak memberi aba-aba pada Blackjet. Cepat kabur dari sini! Dalam sekejap mata, sebuah ledakan dahsyat mengguncang gang itu, menciptakan tirai asap yang sangat tebal. Begitu kepulan asap menipis, mangsa buruan si kembar sudah lenyap tak berbekas. Kabar lolosnya burung kecil itu dari penjagaan ketat anak buahnya langsung sampai ke telinga sang bos besar. Gelas kristal di genggaman tangannya seketika remuk berkeping-keping. Sorot mata Demon memerah, memancarkan aura membunuh yang benar-benar mengerikan. Dia mengaum bak monster buas. Brengsek, obrak-abrik seluruh tempat ini sampai ke akar-akarnya. Akan kututup semua jalan keluar agar dia tidak bisa sembunyi dimanapun. Instingnya tajam. Tujuan utama Pearl pastilah Blackjet, dan gadis itu tak mungkin punya waktu buat ganti kostum penyamaran. Dengan nada absolut, dia segera menghubungi timnya. Dia lari bersama anjing suruhan keluarga Oppo, si bos Blackjet. Kepung setiap sudut area ini, jangan sampai lolos. Mereka pasti belum pergi jauh dari sini. Begitu perintah eksekusi itu turun, si rambut merah muda hanya bisa mematung penuh curiga. Kemana perginya adik Amber? Kenapa Damon mencarinya sampai seperti orang gila? Lantas, kepanikan pria itu sungguh di luar nalar.
Dia membisikkan sesuatu pada bawahannya yang langsung mengangguk dan lenyap dalam sekejap mata. Sementara itu, di atap menara jam kuno, Blackjade diam-diam membuntuti sosok yang dikiranya sang bos. Dengan pikiran yang sungguh apa informasi soal kakaknya. Namun, dia memasang wajah serius dan berucap, "Identitas agen rahasia kita sudah terbongkar. Mereka sedang memburunya sekarang." Sebuah pancingan untuk melihat reaksinya. Blackjade mengumpat pelan. Otaknya langsung berputar keras memikirkan nasib misi mereka. Dan apakah mereka harus segera kabur ke markas rahasia. Tiba-tiba, Pearl memojokkannya dengan pertanyaan soal agen bernama Ember. Sontak, bawahan itu masih hidup rupanya. Jari jemari Pearl gemetar pelan. Dia makin mendesak pria itu agar membocorkan lokasi pertemuan mereka selanjutnya. Merasa ada yang tidak beres, ekspresi pria itu berubah drastis. "Ketua, bukankah Anda seharusnya sudah tahu?" Secepat kilat dia mencabut pistol topeng penyamarannya, memperlihatkan wajah aslinya. "Sekarang kau mengenaliku?" Pria itu tersentak kaget dan bergumam. "Kau adiknya Amber," kata rasa terkejutnya. "Itu rahasia tingkat tinggi, aku tidak bisa bicara." Tiba-tiba, sudut mata Pearl menangkap kilatan cahaya dari gedung seberang. "Awas, penembak runduk!" Dor, suara tembakan seketika memecah kesunyian malam. Pria itu tumbang bersimbah darah. Sementara gelombang kejutnya mementalkan Pearl ke belakang, membuat pijakannya oleng, hingga dia terjerembab jatuh dari atas gedung. Waktu seakan berhenti. "Tidak, tinggal selangkah lagi. Aku hampir menemukan kakak. Tolong." Siapa? Bayang-bayang kematian. Pearl mendongak dengan mata membelalak. Sekujur tubuhnya menegang. Pria yang baru saja menariknya dari jurang maut itu adalah Demon. Dan sekarang, dia terkubur. Sambil memegangi lengannya yang perih, gadis itu mendecak kesal. "Cuma luka gores, bukan masalah besar." Demon langsung memotongnya dengan nada dingin. "Kau berdarah." Pria itu melangkah maju. Dengan sentuhan yang luar biasa lembut, dia mulai mengobati luka Pearl. Sang gadis memalingkan wajah, berucap dengan nada ketus. "Apa kau sudah gila karena terlalu terobsesi pada mangsamu sendiri?" Demon menatapnya lekat-lekat dalam keheningan, lalu menyahut, "Begitukah caramu berterima kasih pada orang yang baru lubuk? Aku akan terus menjadi bayangan yang melindungimu. Aku nyaris gila memikirkan keselamatanmu. Aku tidak akan sanggup melihatmu terluka sedikit pun." Pengakuan tiba-tiba itu sukses membuat pertahanan batin Pearl runtuh seketika. "Omong kosong macam apa ini? Kenapa dia harus?" Pearl langsung tersentak mundur dan menarik kakinya menjauh. "Tentu saja tidak." Demon memejamkan mata. Suaranya terdengar pasrah bercampur dengan perasaan yang tak terbendung. "Kapan terakhir kali ada yang menjanjikan rasa aman seperti ini padanya? 10 tahun lalu? 15 tahun? Bayangan sang kakak, Ember, kembali berkelebat saat pria itu mendidiknya dengan keras agar menjadi wanita kuat dan tidak bergantung pada siapapun. "Pearl, kau harus bisa bertarung sendirian kalau mau selamat. Kita bahkan tak punya hak untuk menangis." Dulu, peringatan itu terdengar seperti omong kosong belaka bagi Pearl yang masih belia di dunia yang kejam ini. Namun, pria yang berdiri di hadapannya saat ini seolah memberikan segalanya. Dia cuma iblis yang sedang bermain-main. Pearl sangat tahu itu. Tapi kenapa ada debar aneh yang menghangatkan hatinya? Masa iya dia terjerat pesona pria ini? Tiba-tiba, dahi Demon berkerut tajam. Aroma manis apa ini? Bagaimana bisa aromanya bisa sepekat ini secara tiba-tiba? Dia menatap Pearl dengan pandangan lapar.
Wangi ini berasal darimu. Tanpa menunggu jawaban, pria itu langsung membantingnya ke lantai dan mengunci pergerakannya. Aroma memabukkan yang memenuhi udara itu sudah cukup menjadi bukti. Wangi khas tubuh gadis ini benar-benar mampu memicu transformasinya. Pearl meronta hebat, menolak pasrah begitu saja, sementara alarm bahaya di otaknya terus berteriak. Dia cuma monster berwajah malaikat. Pria ini benar-benar iblis sejati, bahaya besar. Di tengah pikiran yang kalut, Demon tiba-tiba menunduk, menghujaninya dengan ciuman bertubi-tubi yang turun menyusuri perpotongan lehernya. "Jangan sentuh aku!" Gadis itu memekik keras, lantas mendaratkan tamparan telak ke pipi Demon. Plak! Jari jemari, sang iblis meremas rambutnya sendiri karena frustrasi. Matanya menyorotkan emosi yang campur aduk. Dengan suara serak, dia berbisik, "Aku benar-benar gila karenamu. Biarkan aku menghancurkan dinding esmu itu, agar aku bisa menyentuh permata lembut yang tersembunyi di dalam sana." Pearl langsung menepis tangannya dengan kasar. Gadis itu membentaknya, menolak mentah-mentah sentuhan pria itu dan menjaga jarak. Demon mencoba berkilah bahwa dia hanya takut kehilangannya di tempat antah berantah ini. Namun, semua alibi itu justru menyirami kobaran kecurigaan Pearl. Gadis itu makin mengepalkan tangannya. Tatapan tajamnya menusuk pria itu, mencoba menguliti niat di balik sikap manis dadakan ini. Bukan cuma perkara makhluk iblis ini sudi minta maaf dari hati yang bikin dia melongo, tapi janji konyolnya untuk jadi pelayan patuh yang siap disuruh-suruh seharian penuh. Drama ini bermula 30 menit lalu. Si kembar yang sadar Pearl mogok bicara selama 3 hari berturut-turut, langsung menuduh tuan mereka sebagai biang keroknya. Jangankan merespon saat Demon memanggilnya, pria itu malah dianggurin total. Tembok es itu baru retak saat Demon memancingnya dengan iming-iming belanja. Barulah gadis itu menoleh setuju. Padahal dalam hatinya, Pearl sangat tahu kalau kematian Blackguard memutus satu-satunya jejak kebenaran yang dia buru. Tapi kata menyerah jelas tak ada di kamusnya. Otak liciknya berputar, menjadikan kencan palsu ini sebagai kedok melacak rute sang buronan demi menemukan secercah petunjuk soal kakaknya yang hilang. Begitu mereka menginjakan kaki di butik kosmetik, seorang pegawai menyambut ramah. Alis Pearl langsung menukik tajam, melempar tatapan mematikan ke arah Demon seolah menuntut penjelasan. Dengan nada sedingin es, gadis itu menegaskan kalau dia cuma butuh perlengkapan dasar untuk menyamar, bukan dandan menor yang buang-buang waktu. Bersih tatap dengannya, pria itu menjawab santai. Dalihnya cuma mau mencarikan warna yang pantas untuk pesona cantiknya. Mbak pegawai yang polos malah salah paham, mengira mereka sepasang kekasih. Baru saja Pearl mau ngegas protes. Ujung-ujungnya dia menghela napas pasrah. Sebagai gantinya, dia memberi ultimatum mutlak pada Demon. Jaga jarak aman 3 kaki. Dilarang melanggar garis batas imajiner ini. Di tengah perjalanan, sudut matanya tak sengaja menangkap sandi rahasia sindikat intelijen yang nangkring di etalase toko kue. Didorong rasa penasaran akut, dia nekat menerobos masuk. Berpura-pura memesan di kasir, gadis itu main mata dan merapal kode terselubung untuk menyelundupkan pesan rahasia ke pelayan. Deal pun terjadi. Metode pengiriman bocoran lokasi Blackguard sudah disepakati, menyisakan sebuah pemikiran konyol di kepalanya. Jalan bareng iblis. Menyebalkan ini. Emang bikin makan hati, tapi ada untungnya juga. Lamunannya buyar saat pelayan menawari menu pencuci mulut edisi spesial pasangan. Belum sempat Pearl menolak mentah-mentah, Demon malah ngeyel minta dipesankan. Alasannya, tiba-tiba ngidam parfait strawberry. Pearl sampai bengong. Sejak kapan ada iblis doyan makanan manis? Namun kejutan sesungguhnya adalah saat Demon bilang kalau dessert itu sengaja dia pesan khusus buat Pearl. Perhatian tak terduga itu sukses bikin jantungnya anjlok.
Gadis itu mematung, merinding menyadari betapa mudahnya pria ini membaca isi kepalanya. Padahal kulit mereka tak bersentuhan sedikit pun. Mustahil Demon bisa melakukan telepati. Sambil menyuap manisnya krim perlahan, mendadak nostalgia masa kecil menyerangnya. Teringat memori manis saat berbagi kue dengan seseorang. Tersentak dari lamunan masa lalunya, Pearl baru sadar kalau sepasang netra Demon sedari tadi lekat menatapnya. Salah tingkah dikunci pandangan sedalam itu. Ia buru-buru buang muka, hingga tak sengaja menatap stoples berisi ribuan bintang kertas tiram. Tahu gadisnya sedang salah fokus, sang iblis langsung menggoda santai. Matamu berbinar kayak abis nemu harta karun saja, celetuknya sambil menyuruh Pearl menuliskan harapan di sana. Sial, kalimat barusan langsung menyalakan sirine bahaya di kepalanya. Jangan gila, sikap manis iblis ini cuma jebakan berbalut madu beracun. Kelembutannya tak lebih dari taktik licik buat menjinakkannya, lalu melahap jiwanya bulat-bulat nanti. Begitu sadar akan trik murahan itu, tatapan Pearl kembali mengganas dengan seringai dingin yang terukir di benaknya. Ya sudah, biarkan saja dia main tebar pesona sampai capek. Toh, aku juga sudah tak punya celah untuk patah hati. Tanpa mereka sadari, permainan kucing-kucingan ini ternyata terekam jelas oleh anak buah si rambut merah muda, Oppo. Pearl meyakinkan dirinya sendiri. Yakin betul kalau pria sombong itu sengaja memancingnya keluar kandang. Di markas lain, begitu kaki si mata-mata melangkah masuk, Oppo langsung menyalak tak sabar. Gimana? Sudah beres nangkap tikus yang kita susupkan ke keluarga Gaster? Orang itu hilang bagai ditelan bumi sejak malam perjamuan itu. Sang bawahan menunduk hormat, menebak kalau klan Gaster pasti sudah melenyapkan mayatnya tanpa jejak. Darah Oppo langsung mendidih. Sebatang anak panah dilemparnya hingga mendesing tipis melewati telinga bawahannya. Kalian semua emang sampah gak berguna, makinya. Ketakutan melihat bosnya ngamuk, si kacung buru-buru menyodorkan hasil jepretan kencan 2 sejoli tadi sebagai alat pelipur lara. Bos, lihat dulu hasil pantauan kita hari ini. Oppo melirik sinis tumpukan foto itu, lalu seringai licik tercetak di wajahnya. Wah, siapa sangka monster macam Demon rela jadi budak cinta cuma demi perempuan manusia rendahan. Ditancapkannya foto itu kuat-kuat ke papan target, sebelum menjatuhkan Tita dengan aura sedingin maut. Bongkar apa sebenarnya hubungan mereka? Sudah bertahun-tahun dia gila mencari titik lemah sang iblis. Dan bingo, cewek ini jelas kartu as yang dia tunggu-tunggu. Di sisi lain, kembali ke kemegahan rumah elit, Bete yang tadinya mau menyambut kedatangan mereka malah kena angin lalu. Pearl langsung ngeloyor pergi ke kamarnya dengan wajah ditekuk tanpa babi bu. Bete menoleh pada bos iblisnya yang tampak melas. Tawanya pecah bernada ngeledek. Tuan boleh saja jadi legenda pembantai musuh paling ditakuti seantero jagat. Tapi kalau berhadapan sama Nona, Tuan langsung ciut kayak bocah. Wajah Demon langsung berkerut seba, buru-buru mengalihkan pembicaraan. Tutup mulutmu. Apa info yang berhasil kau peras dari tawanan kita hari ini? Sudah ketahuan siapa dalang di balik bajingan itu. Atmosfer santai mendadak lenyap. Raut wajah Bete berubah suram menahan malu saat melapor. Maaf Tuan, bajingan itu keburu tewas sebelum sempat kita interogasi. Sialnya, kita telat sadar kalau dia nyimpen kapsul sianida di giginya. Alhasil, kita sekarang cuma bisa nebak-nebak buah manggis siapa dalangnya. Demon cuma mengibaskan tangan cuek, tertawa meremehkan. Biarin saja dia membusuk. Toh itu cuma perlawanan putus asa dari sekumpulan kecoa got. Cepat atau lambat, gerakan mereka sendiri yang bakal jadi bumerang. Jelang subuh, Pearl merebahkan diri di kasur empuknya. Kepalanya memutar ulang kejadian seharian ini. Rencana kaburnya terpaksa ditunda dulu, setidaknya sampai berkas rahasia Black Guide ada di tangannya. Namun, tepat saat kesadarannya perlahan meredup di telan kantuk, bayang-bayang petaka diam-diam mulai merayap mendekat. Sementara itu, Demon masih gagal paham kenapa gadis pemberontak itu malah anteng dan tak berniat kabur saat kencan tadi.
Yah, seenggaknya itu menghemat tenaganya dari main kejar-kejaran. Tapi, baru membayangkan kulit seputih porselen itu lecet sedikit saja, rasanya sudah cukup buat mengundang kegilaan brutal di dalam dirinya. Membosankan, batinnya menatap gadis itu. Ingatannya kembali ke pertemuan pertama mereka saat dia menyusup ke ruang bawah tanah. Apa sebenarnya tujuannya waktu itu? Kenapa aroma memabukkan ini selalu menguar kuat tiap kali dia menyentuh dan mengobati lukanya? Apa gadis ini diam-diam menikmatinya? Tepat saat pikiran itu terlintas, pertahanan iblisnya runtuh. Dia menunduk, mengecup lembut kaki jenjang Pearl, lalu berbisik serak. "Kemarilah bunga kecilku. Biarkan aku merasuk ke dalam dirimu. Pancarkan pesonamu. Biarkan hasrat menelan akal sehatmu. Saat kau sudah benar-benar hancur oleh nafsu, barulah kau pantas memuaskan dahaga abadiku." Mata tajamnya menatap tubuh yang terlelap itu. Jari-jari iblisnya lalu terulur, membelai kening sang gadis dengan sangat lembut. Sambil merapalkan mantra kuno, dia menarik jiwa gadis itu ke dalam labirin ilusi ciptaannya. "Tidurlah yang nyenyak," bisiknya pelan. "Dan jangan pernah bangun lagi." Namun dugaannya meleset. Mata gadis itu mendadak terbuka lebar. Dia panik saat sadar seluruh tubuhnya kaku tak bisa digerakkan, dan pandangannya gelap gulita akibat kain penutup mata. Belum sempat otaknya mencerna keadaan, sebuah tangan besar membelai punggung bawahnya. Bulu kuduknya meremang ketakutan. Instingnya menjerit menyuruhnya lari dari ancaman yang perlahan mendekat ini. Tapi apa daya, tubuhnya benar-benar lumpuh. Di tengah aura dingin pria itu yang mencekik, bibir dan gigi sang iblis mulai menggigit kecil daun telinganya. Desiran aneh bercampur rasa nikmat yang melumpuhkan langsung menjalar ke seluruh nadinya. Begitulah, gadis yang beberapa detik lalu meronta ingin lepas itu, kini malah tenggelam dalam pusaran gairah terlarang. Kembali ke dunia nyata, jantung Pearl berdebar kegirangan. Paket yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tentu saja dia senang. Ini bukan paket biasa, karena di dalam kue manis itu tersembunyi laporan pergerakan organisasi giok hitam selama 30 hari terakhir. Inilah petunjuk emas untuk menemukan kakaknya. Dia buru-buru berlari ke kamar untuk membelah kue itu dan mengambil isinya. Sayangnya, suara bungkus yang dirobek menghentikan langkahnya. Sebuah kue stroberi yang menggiurkan kini terpampang nyata di dalam kotak. Tak butuh waktu lama bagi Pearl untuk menebak si pelakunya. Siapa lagi kalau bukan pria arogan menyebalkan itu? Mentang-mentang dia yang bayar, dia merasa berhak membuka bungkusnya seenak jidat. Melihat kue itu, si kembar langsung meneteskan air liur ingin mencicipi. Tapi Damon langsung mengusir mereka dengan tatapan dinginnya. "Kue ini khusus kubeli untuk Nona Pearl," ucapnya datar. "Jadi wajar kalau kita berdua saja yang menikmatinya." Pearl mati kutu. Dia menelan protesnya bulat-bulat sambil mengumpat dalam hati. "Dasar pria licik, dia pasti sengaja cari gara-gara denganku." Meski kesal setengah mati, menolak mentah-mentah malah akan membuatnya terlihat mencurigakan. Tapi satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Kenapa dia ngotot banget ingin makan kue ini? Apa cuma kebetulan saja? Atau pria ini sebenarnya sudah tahu rahasianya? Kode itu pasti ada di sini. Tapi di sebelah mana? Apa diselipkan di krimnya? Atau disembunyikan di dalam stroberi itu? Sambil terus memutar otak, Pearl menyuap sepotong kuenya. Kosong. Tak ada apa-apa di sana. Dia melirik diam-diam ke arah pria itu. Tapi wajahnya sedatar tembok. Tak ada tanda-tanda pria itu mengunyah sesuatu yang aneh. Saat Pearl masih sibuk menebak-nebak, Damon tiba-tiba menoleh. Tatapan tajamnya seolah menguliti isi kepala Pearl. Dengan nada menggoda dia berucap, "Kudengar para mata-mata elit suka menyembunyikan chip pelacak atau gulungan rahasia di dalam makanan untuk bertukar pesan." Jantung Pearl serasa berhenti berdetak. Pria ini sedang memancingnya atau cuma iseng menakut-nakutinya? Tak ada pilihan lain,
dia harus ikut bermain sandiwara. Wah, keren sekali, balasnya pura-pura kagum. Kau pasti terlalu banyak baca novel detektif ya? Coba saja cicipi punyaku. Buktikan sendiri ada rahasia di dalamnya atau tidak. Pearl berani menantang karena dia sudah mengaduk-aduk kuenya tadi dan memastikan potongannya aman. Mata sekelam malam milik pria itu menatapnya kaget. Jelas dia tak menyangka Pearl akan seberani ini. Hening selama 3 detik. Tiba-tiba, Damon mencondongkan tubuhnya ke depan dan melahap stroberi berbalut krim itu langsung dari piring Pearl. Setelah menelannya, ujung lidahnya menyapu sisa krim di sudut bibirnya dengan gerakan lambat nan menggoda. Pria itu menatap Pearl lekat-lekat dengan kilat gairah di matanya. Manis sekali, bisiknya pelan. Seketika, ingatan Pearl terlempar pada kepingan memori panas di malam sebelumnya bersama pria iblis ini. Serangan memori dadakan itu sukses membuat tubuh Pearl kaku bak patung es. Namun, dia buru-buru menepis pikiran kotor itu. Ini bukan saat yang tepat untuk membayangkan hal mesum. Fokusnya kembali ke kue yang sudah tinggal separuh jalan. Namun, pesan rahasianya belum juga menampakkan wujud. Cuma ada satu penjelasan masuk akal untuk semua ini. Pearl memantapkan tebakannya.